belum lah. Sudah mulai. Ya, masih di sini. Ya, cantik. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf menunggu karena tadi kita persiapan. Jadi untuk agenda malam ini kebetulan ada tim Bapilu juga, Om Yadi. Selamat malam. Terus ada juga Om Rizky, chapter nomor 1. Malam teman-teman Dan semua. kebetulan juga, mohon maaf juga, calon ketua umum nomor urut 2 nggak bisa hadir dikarenakan lagi di luar kota dan sinyalnya juga nggak dapat di sana. Jadi beliau menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa mengikuti agenda di malam ini. Terus ada Om Dimas juga, calon nomor urut nomor 3. Pertama-tama sebelum kita mulai acara ini, izinkan kita semua untuk mendoakan untuk kelancaran acara ini sampai nanti selesai pada saat Munas di bulan Januari 2003 dan pemilihan nanti pada tanggal 23-24 ya Om Yadi ya? Ya. Kalau seperti itu, jadi kita doa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Untuk yang pertama, perkenalan Bapilu. Ini ada Om Yadi, silakan perkenalkan diri Om Yadi, dari chapter mana? Selamat malam. Perkenalkan, saya Yadi, nomor ID 0087 kode 42 dari Banten. Saat ini sih kebetulan selain di chapter, saya yang untuk di kepengurusan NEK, saya kebetulan menjabat sebagai bendahara umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Pak Ajim rasanya kalau kita tidak berkenalan langsung dengan para caketum kita nih. Untuk yang nomor 1, Om Rizky, silakan. Baik, terima kasih Om Yadi. Selamat malam rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Rizky Fadila Kusuma, biasa dipanggil Rizky ya. Nomor ID saya 120585, chapter Batavia, yang memang saya diamanahkan, dicalonkan ya sebagai caketum. Ya harapannya ke depan NEK bisa jauh lebih solid lagi, kompak dan lebih berkembang lagi ya dalam organisasi otomotif. Terima kasih. Terima kasih Om Rizky. Ya, untuk selanjutnya calon urut nomor 3 ada Om Dimas Rijal. Silakan Om Dimas. Terima kasih Om Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah pada tahu kalau orang-orang lama ya. Jadi saya mungkin anggota yang lama. Karena perkenalkan untuk semua member, saya Dimas Rijal dari chapter Bibor, nomor ID 220240. Dulu sewaktu sebelum ketua chapter saya sempat di divisi keanggotaan, bendahara, dan sekarang ketua chapter juga. Gitu. Jadi mungkin niaga juga pernah, divisi niaga juga pernah. Jadi orang lama mungkin udah pada tahu. Jadi di sini saya mencalonkan dari nomor 3. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya ada sedikit pertanyaan untuk para caketum. Terutama untuk nomor 1 ini.
visi misi apa sih yang akan disampaikan kepada teman-teman member Nisan Evalia Community khususnya? Oh ya baik, terima kasih Om Heri. Untuk visi yang pertama adalah menjadikan Nisan Evalia Community menjadi sebuah wadah organisasi yang dapat berjalan berkesinambungan secara dinamis dan solid, baik pada jajaran kepengurusan maupun kepada seluruh stakeholder member anggota. Jadi untuk yang poin kedua, memberikan manfaat dan mengakomodir usaha-usaha member anggota untuk selanjutnya dikoordinasikan dan dikoneksikan agar usaha tersebut dapat dirasakan manfaatnya dari dan member anggota. Visi misi ya. Yang tadi visi, berikutnya adalah misi. Yang pertama adalah mengedepankan kebersamaan serta kekeluargaan antar sesama pengurus dan anggota dalam menciptakan iklim silaturahmi yang memberikan azas manfaat kepada seluruh membership. Kedua adalah menunjukkan kepada khalayak umum bahwa Nisan Evalia Community sebagai wadah organisasi otomotif yang legal sesuai dengan nomor pendaftaran legalitas nomor AHU 001285 AH 0107 tahun 2018 yang mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan menjadi wadah konsultasi bagi para member anggota. Yang ketiga adalah mengoptimalkan kegiatan Nisan Evalia di seluruh chapter, baik dalam bentuk kegiatan sosial, olahraga, menghadiri undangan event otomotif, maupun coaching klinik. Poin yang keempat adalah menjalin kemitraan dengan ATPM, bengkel non-resmi, maupun pihak-pihak otomotif lainnya. Poin yang kelima adalah menjadikan Nisan Evalia Community sebagai salah satu pelopor berkendara yang baik dan benar sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan visi dan misi dari saya, nomor urut 1. Ya. Terima kasih Om Rizky. Ya, buat teman-teman yang lagi join di live IG bisa menanyakan untuk visi misinya Om Rizky, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau bisa langsung WhatsApp ke Om Yadi ya. Untuk selanjutnya dari visi misi ini silakan dari Bapak Pilo, ada yang mau dipertanyakan dari Om Rizky? Untuk calon dari nomor 3 silakan. Ya. Oke, ini perwakilan nanti mungkin dari teman-teman. Apa yang membuat Om Rizky kan terdaftar itu member 30 Agustus 2017? Oke? Ya. Belum pernah menjabat sama sekali sebagai pengurus NEC. Apa yang membuat Om Rizky mau langsung maju menjadi calon ketua umum Nisan Evalia Community? Baik, terima kasih Om dari pertanyaannya menarik banget ini ya. Karena saya pikir di Nisan Evalia Community ini adalah sebuah wadah yang sangat bagus ya menurut saya ya. Berlandaskan kekeluargaan dan di pengurusan dan anggota itu nggak ada berjarak sama sekali gitu ya. Dan saya pikir saya juga bercermin sama Pak Sekjen gitu kan, karena memang dia totalitas dalam segala hal terkait dengan event-event ya. Jujur saya memang nggak ada di pengurusan pengurusan chapter maupun itu ya. Karena saya pikir di Evalia perlulah regenerasi ya. Artinya organisasi otomotif ini harus terus berjalan dan saya memutuskan untuk maju menjadi caketum ya. Karena memang pertama legalitas kita sudah terdaftar ya teman-teman. Gitu. Yang kedua memang ya Nisan Evalia ini sangat solid gitu ya. Artinya ke depan harapannya dengan ya nanti siapapun lah yang terpilih ya kita harus mensupport kegiatan-kegiatan yang ada ya untuk terkait dengan saya mencalonkan ya kedepannya harapannya lebih baik lagi sih, itu aja. Terima kasih Bang Dari. Masih ada pertanyaan, masih siap? Ada, boleh ya. Jadi ada beberapa juga yang menanyakan untuk divisi terutama. Ya.
memberikan manfaat dan mengakomodir usaha-usaha member anggota selanjutnya dikoordinasi dikoneksikan agar usaha tersebut dapat dirasakan manfaatnya dari dan oleh member anggota. Oke, Ya. pertanyaannya, apa yang akan Om Rizky lakukan dan apa feedbacknya untuk NSC, terutama untuk kasnya NSC? Baik, terkait hal itu sebenarnya gini sih ya, saya melihat ada beberapa member anggota dengan segala profil ya, profil yang ada, dia ada pengusaha gitu kan, entah itu dia berdagang contoh ya, seperti kaos, t-shirt ya, ada beras juga, terus daging ya, terus spare part apa namanya tuh mobil gitu. Saya pikir kita perlu tampung usaha-usaha mereka gitu loh dalam satu wadah, dan kita sepakati di awal gitu ya terkait dengan hal itu. Sepakati di awal seperti apa, semisal dengan kuantiti yang kita jual ada persentase yang memang akan diberikan oleh member tersebut ya, usaha member tersebut, sehingga benefitnya memang dirasakan oleh anggota dan dari anggota dan oleh anggota tersebut gitu ya. Tentu ya untuk keuangan organisasi ini kan perlu ya dana ya. Dengan hal tersebut ya, apa namanya, kita juga akan bangun nanti tuh sistem ya. Artinya memang ketika nanti ada jual produk gitu ya, kita akan buat flyer, sehingga saya pernah lihat di grup Facebook ya di Evalia terkait dengan ada penyusup gitu ya, penyusup yang menjual sehingga merugikan anggota. Nah, oleh sebab itu kita akan berkoordinasi dengan nantinya ya, kalaupun memang saya terpilih gitu ya, berkoordinasi dengan beberapa pengurus, kita buat flyer sehingga orang penyusup itu tidak akan ada celah untuk menjual produk ataupun spare part yang memang merugikan member anggota gitu. Saya pikir demikian ya. Kalau boleh disambung dari jawaban Om Rizky yang tadi, flyernya itu maksudnya dalam bentuk apa ya? Flyer, nah ini kan kita kan era digitalisasi ya. Saya pikir dengan apa namanya itu kita buat flyer nanti di share ke dari ini ya, IG-nya Evalia, sehingga kita tagging beberapa teman-teman gitu kan ya. Dari itu nanti akan tersebar gitu ya terkait dengan apa namanya produk-produk yang memang teman-teman punya gitu, sehingga dari repostnya teman-teman harapannya ya bisa terpenuhi tadi tuh ya harapan saya tadi, produk yang ingin dijual dan manfaat dari teman-teman, seperti itu sih Om Dari. Masih terkait dengan visi poin nomor 2 ya. Iya. Ada beberapa juga pertanyaan yang tadi saya rangkum. Kita udah beberapa ada rekanan bengkel. Ya. Cuman benefit adalah untuk member. Cuman beliau menyampaikan jarang yang di saat kita bikin acara ataupun apa segala macam, mereka ada beberapa ya, saya tidak menyebutkan nama, yang tidak mensupport. Bagaimana kedepannya Om Rizky jika tidak seperti itu lagi? Tidak mensupportnya dalam hal apa dulu? Apa eventnya nih? Event naik, mereka nggak support, ada rekanan. Nah, makanya tadi saya pikir ya, dengan adanya apa namanya menghidupkan kasnya kita, itu kan memang kan kita juga ya harus saling support ya, simbiosis mutualisme. Jadi artinya mereka kan juga punya apa namanya tuh daftar ataupun price yang memang diperkatawarkan terkait dengan hal tersebut ya. Member ataupun mitra kita lah yang dulu kita katakan mitra ya, perlu juga ada kesepakatan bahwa ini tuh tidak merugikan si mitra tersebut gitu ya. Kita support juga dengan dana yang memang ada di kas kita gitu. Seperti itu sih Om. Maksudnya gini, dana di kas kita itu maksudnya gini, kita bersupportnya mensupport untuk event kita. Iya. Ini kan yang jadi pertanyaan adalah bengkel tersebut Iya. tidak mau mensupport acara kita. Maka dari itu gini, apa namanya, kita kan rekanan kan nggak hanya satu gitu kan, perlu adanya backup dari beberapa rekanan gitu. Kalaupun memang ini nggak support, kita perlu adanya cadangan untuk yang apa namanya rekanan bengkel tersebut gitu sih Om.
Jadi kita ya kan kita kan kalau untuk mengetahui kenapa nggak supportnya bisa jadi kan ada banyak hal ya kan, karena memang dia tutup pada saat event itu gitu kan, atau dengan kondisi yang kita nggak bisa prediksi gitu, sehingga perlu adanya plan-plan yang lain. Ya, plan A-nya seperti itu, misalnya bagi rekan ini ya kita coba apa namanya tuh siapkan plan yang lain gitu loh, sehingga ketika ada kegiatan event apapun gitu kan ada backup plan apa namanya itu support dari bengkel yang lain gitu sih. Dari Om Yadi ada? Om Dimas? Itu kemungkinan cuman itu ya, bukan maksudnya Agak sikap kita ya, sikap kita terhadap member bengkel itu ya, maksudnya apa punishmentnya istilahnya gitu, mungkin Nggak ada punishment. gitu. Ataukah diputus hubungan dengan NEC, atau memang tetap lanjut, karena kan kita juga nggak tahu alasannya kenapa kan, memang semua tergantung dari keadaan yang tersebut. Jadi kalau memang alasan mereka masuk ya pas keuangannya lagi ada atau apa mungkin gitu, jadi mungkin nggak bisa support, jadi memang harus dilihat alasannya dulu. Tapi kalau dilihat itu sebenarnya mereka rame tapi kok nggak mau support, intinya gitu kan, berarti ada sesuatu gitu. Kenapa dia pimpinan nggak mau ngasih apa-apa lah, itu perlu adanya komunikasi atau perlu apa namanya istilahnya salesman-nya NEC lah untuk menggali kenapa tidak mau ikut dalam event tersebut. Mungkin benefitnya atau pembagiannya nggak masuk untuk mereka atau terlalu gede atau apa, itu kan semua bisa dibicarakan. Sebetulnya bisa kita bisa cari solusi untungnya 50-50, jadi mereka oke, kita juga oke, deal, sepakatan gitu. Jadi kita harus menemukan titik temu dengan para sponsor, itu sebetulnya bisa dibicarakan apa keuntungan mereka dengan mensupport kita dan apa keuntungan buat kita, kan itu sebetulnya gitu aja sih cari titik temunya gitu. Jadi kalau memang keadaan udah dia nyerah karena memang nggak ada dana, terus ternyata memang sepi atau apa ya kita udah nggak bisa apa, gitu aja. Oke, terima kasih Om Dimas. Untuk selanjutnya dari visi misi ada lagi yang dari Bapila mau menanyakan? Ini meneruskan pertanyaan dari member. Ini untuk semua atau Nggak, satu. untuk Om Rizky atau untuk? Masih untuk Om Rizky. Oke, silakan. Ini kan kaitannya dengan misinya yang mungkin di poin 3 ya, mengoptimalkan kegiatan naik di chapter dalam bentuk sosial dan segala macam. Nah, ada pertanyaan dari member. Ini apakah ada kiat-kiat khusus untuk mengajak atau menggairahkan kembali anggota-anggota yang sudah lama tidak aktif atau vakum selama ini? Ada lagi pertanyaan? Ya, Sampai situ itu aja. aja. Oh ya, baik. Terima kasih Om Yadi, pertanyaannya bagus ya, menarik. Jadi gini, kalau untuk kepengurusan memang kan masing-masing chapter punya lah gitu kan kiat-kiat khususnya. Cuman memang itu kita juga memang harus lihat ya, artinya perlu adanya koordinasi komunikasi secara rutin gitu. Karena memang dimanapun organisasi itu pasti ada beberapa orang atau pihak yang memang aktif. Artinya sama halnya seperti gerbong kereta lah ya, dia akan menarik beberapa gerbong lainnya. Nah, maksud saya dengan adanya chapter ya, buat chapter, dan itu nanti kita akan koordinasikan gitu. Terkait dengan kiat-kiat ya, saya pikir dengan ada acara-acara yang memang sudah ada dan berjalan, itu perlu adanya di-share gitu loh, di-share kepada masing-masing grup, sehingga ada member anggota yang memang tidak aktif ketika melihat ada event yang memang kegiatan tersebut di-share di beberapa grup chapter ya, menambah tuh melihat oh iya mungkin sama halnya gini lah, kita tawarin sesuatu ke orang pada saat sekali dia nggak mau, kedua nggak mau, ketiga nggak mau,
pasti yang keempat ya kan belum tentu dia nggak mau lagi gitu ya. Jadi artinya ya kita coba aktifkan grup tersebut lah gitu. Jangan sampai vakum, ya vakum juga kan berarti kan dengan adanya grup tersebut kalau vakum ya susah juga gitu. Jadi intinya kiat-kiatnya adalah ketika ada event gitu ya tolong aktif juga ketua chapter yang ada gitu ya untuk menghidupkan di grup supaya aktif itu sih. Oke, terima kasih Om Rizky. Ada lagi Om Yadi? Atau kita mau langsung ke Cukup. nomor urut 3 ya, si Om Dimas. Ada pertanyaan sebenarnya untuk berdua sebelum nanti ya, kita mau ngulas visi misinya dulu. Jadi teman-teman sekali lagi bisa melihat visi misinya itu di IG-nya NSC ataupun di tadi udah kita bahas juga di WhatsApp group, jadi bisa lihat untuk bahan pertanyaan ke para ketum ya. Jadi manfaatkan benar-benar malam ini karena malam ini adalah masa terakhir kampanye, jadi besok udah masa tenang, jadi benar-benar manfaatkan, siapkan pertanyaan karena ini untuk next 2 tahun ke depan ya. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ada Om Dimas Rijal. Beliau ini bergabung menjadi member ini sekitar 28 November 2013, Om Dimas. Ya. Beliau adalah salah satu orang terlama di sini. Apa sih yang Om Dimas rasain sampai saat ini, sampai maju sampai jadi ketua umum? Apa yang membuat Om Dimas sekarang mau maju menjadi calon ketua umum? Ini aja sebetulnya saya melihat akhir-akhir ini gregetnya atau silaturahmi di tiap chapter itu nggak ada sama sekali. Jadi kayak kalau kita mengadain kopdar, yang datang itu orangnya itu aja. Jadi nggak ada ketertarikan. Saya lihat kok gini terus gitu. Kapan majunya nih? Kapan kita kumpul kayak dulu di Senayan? Sekali datang 50 mobil. Dari semua chapter datang. Dari Batavia, Depon, apa semua datang ke Senayan bisa 60 sampai 100 mobil kan gila itu dulu. Kenapa sekarang nggak bisa? Nah, itu saya pengen nanti membuat tim atau tiap-tiap chapter ya paling nggak itu bisa menggairahkan lagi gitu Om Lari. Jadi ya itu makanya coba saya pengen jadi, makanya majulah jadi ketua umum gitu. Ini ada poin menarik sih yang terutama di Om Dimas ada itu ya, visi misi Ada ya. Ada Om Dimas? Ada. Untuk misi ya Om Dimas ya. Jadi ini ada memperluas networking dengan pihak luar dan sponsorship untuk menopang seluruh kegiatan Maison FKW Community. Yang dimaksud seperti apa nih Om Dimas? Nah ini, jadi nanti saya mau pengen ada marketing, istilahnya gitu, marketing NIC yang bisa mencari sponsorship. Keuntungannya apa, dia menanam, istilahnya mau ikut membantu dana untuk semua kegiatan NEC, dan NEC berikan apa ke mereka gitu. Dan itu kita olah, nanti ada tim marketingnya, jangan 1 orang ya, minimal 3-5 orang yang banyak lah sebetulnya. Potensi marketing di NEC banyak banget. Nah, itu sebetulnya bisa dikembangkan. Banyak orang yang di keuangan, di departemen keuangan, di mana itu kan banyak sebetulnya lah. Ini yang perlu kita masuk ya, istilahnya kalau bisa mereka ada 1 atau 2 atau 3 sponsor utama kan lumayan gitu. Jadi dia kasih dana setahun untuk kegiatan nih, ya kan, berapa untuk menopang kegiatan kan lumayan. Jadi kita nggak perlu nambah dana banyak gitu. Jadi ada tim khusus gitu ya, manajemen buat marketingnya gitu Om Leri. Nah, jadi kalau bisa itu ada gitu sebetulnya, mampu. Banyak orang NSC itu banyak orang-orang pinter gitu dan orang-orang mampu, tapi ya karena nggak kita sentil lah, istilahnya nggak kita ajak ngobrol bersama, ngopi bersama, kita ngobrol enak nih untuk kerjasama, kita ngadain apa nih, kegiatan apa yang bisa menghasilkan bagi NSC ataupun usaha mereka kan gitu. Jadi gitu Om, untuk tujuan yang misi nomor 2 itu. Dari calon ketum 1 ada yang mau ditanyakan dengan visi misi yang Dimas, silakan. Saat ini sih belum.
Ya buat teman-teman yang masih mau nanya silakan langsung ditulis di kolom komentar ya. Tenang, kita catat pasti tidak terlewat insya Allah. Ada Om Rizky? Oke. Lanjut untuk Om Dimas ya Om Ya. masih. Selama menjadi ketua chapter Debo pertama kali, Ya. apa yang Om Dimas rasakan? Susah banget ngajak istilahnya member untuk kita kopdar ya. Nah itu karena saya lihat sih karena kemarin-kemarin sih karena COVID ya, jadi imbasnya banyak banget sebetulnya itu. Banyak rekan-rekan kita yang istilahnya keluar dari pekerjaan atau dikeluarkan dari pekerjaan yang mengakibatkan istilahnya sumber ekonominya berkurang. Jadi mau ikut kopdar itu minder. Banyak juga yang mobilnya akhirnya dijual tapi nggak mau ngasih tahu atau karena malu apa nggak tahu. Jadi akibat COVID itu masih ada. Makanya ini kita mau cari nantinya yang bisa tim itu untuk member-member lama kalau bisa dijawab atau kalau memang masalahnya ini mobilnya masih ada apa enggak. Kebanyakan udah mereka itu udah nggak ada mobilnya gitu. Jadi mereka mobil udah nggak ada ngapain ikut kan gitu. Sekarang permasalahannya gitu lah. Sekarang keputusan kita gimana enaknya, yang mobil udah nggak ada tetap ikut biar mereka nggak minder, gimana caranya kan gitu. Jadi ya udah ya caranya gini, kita pakai motor aja deh ngumpul, jangan pakai mobil, jadi biar mereka ini nggak minder gitu. Jadi jangan pakai Evalia kalau kopdar. Kalau pakai mobil kebanyakan mereka nggak ada punya mobil, orang kopdar nggak ada mobilnya, akhirnya mereka sungkan, nggak mungkin pakai mobil lain. Orang ini kopdarnya Evalia, masa pakai mobil lain, kan intinya gitu. Sebelumnya saya tuh banyak yang udah mobilnya udah banyak yang dijual. Jadi kesulitannya itu untuk kopdar Evalia. Kalau intinya kalau mau kopdar pakai mobil, mereka sungkan. Jadi ya kita harus cari solusi gimana mereka biar tetap member walaupun mobil dijual, tapi mau kopdar ya kita cari mau stop sepedaan kayak mau olahraga lari atau naik sepeda motoran. Nah itu mungkin solusi itu bisa dipakai gitu biar member bergerak. Ternyata nggak cuman harus bawa mobil kita untuk kopdar gitu. Gitu aja sih Om. Terima kasih Om Dimas. Om Rizky ada pertanyaan untuk Om Dimas terkait visi misinya? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lain untuk kedua Cakatung. Oke, ya. Untuk visi misi cukup ya Meli ya. Kita lanjut untuk pertanyaan dari para member nih. Yang untuk kedua Cakatung, gimana rasanya sudah masuk ke WhatsApp group? Oh ya, Nissan Evalia Community. Tentunya ada beberapa chapter yang aktif dan ada beberapa chapter yang benar-benar mati suri. Sudah merasakan semua kan ya? Iya. Ya, oke. Pertanyaannya simpel sih Om. Bagaimana cara mengaktifkan beberapa WhatsApp group chapter itu untuk kedepannya jika Om Rizky dan Om Dimas terpilih? Kita mulai dari nomor urut 3 dulu. Silakan Om Dimas. Terima kasih Om Leni. Jadi kalau saya nantinya kalau terpilih nih, saya ingin ngadain suatu rapat atau konferensi untuk seluruh ketua chapter, terutama ya ketua chapter ya. Nanti akan kita pilih dulu ketua chapter. Nah, ketua chapter itu tugasnya nanti akan menghubungi anggota yang ada di grup WA itu. Ditanyain satu-satu nih hasilnya apa, laporan ke pusat. Kalau memang udah nggak aktif nomornya ataupun mobilnya udah itu nanti harus ada laporannya, istilahnya gitu. Jadi tugas masing-masing ketua chapter bisa ya untuk menggairahkan oh ternyata kayak Kalimantan kan, kalau Kalimantan jaraknya jauh-jauh gitu, nggak mungkin kopdar itu, nggak mungkin, susah untuk ngadain kopdar. Salah satunya apa ya, komunikasi lewat WA itu
nanti dari pusat lah istilahnya, kalaupun dari pusat dan ketua chapter ngobrol apa kayak gitu, jadi istilahnya mancing-mancing tentang mobil, ya, ngoprek mobil gimana bisa sebetulnya kalau lewat biar grup itu hidup itu bisa dengan apa, cari topik yang bagus untuk menarik member biar keluar ngobrol. Tapi yang utama apa, ketua chapter harus tahu dulu anggotanya itu masih aktif apa enggak, itu yang utama dari seluruh grup WA tiap-tiap chapter. Harus kita data dulu ini member yang benar aktif itu siapa aja. Nah, ketua chapternya itu juga harus tahu dari umpama 50 yang udah masih aktif berapa, itu kan pasti udah ada yang nomornya mati, hilang apa pasti lah. Tapi ya itu kurang kontrol istilahnya gitu, jadi ya loss lah. Mereka juga udah mobil juga nggak ada, udah nggak usah laporan. Tapi kalau kita komunikasi kita sama member bagus, insya Allah mereka ada apapun pasti ngomong ke kita, ke grup lah istilahnya gitu. Tapi kalau udah, ya itu yang pertama apa, satu kegiatan komunikasi itu harus intens, ke member itu harus intens, dan program itu harus kita share, kita tekankan ke member, ini loh kita ada program. Nah, tiap-tiap chapter itu programnya apa, mereka mau kopdar sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan, kalau perlu adakan arisan keliling tiap member. Nggak apa-apa arisan 10 ribuan itu untuk apa, formalitas doang sih sebetulnya, cuman yang utama apa, silaturahmi. Jadi tiap maksimal itu sebulan sekali, paling enggak itu tiap chapter bisa ngadain kopdar untuk menggairahkan member. Nah, kemudian kita ngomong kalau yang udah dijual nggak masalah, datang mau naik mobil lain, mau naik sepeda motor, kita tetap open, kita tetap mau welcome aja, udah gitu aja. Memang sekarang rasa minder kalau udah nggak ada mobil itu yang dirasakan gitu. Jadi yang utama itu dulu deh, untuk memastikan member kita yang aktif dan yang mau diajak kembali untuk yuk kita silaturahmi bareng dulu yuk. Dari itu aja, mulai dari nol lagi, itu untuk kumpul-kumpul itu yang harus kita laksanakan. Itu aja Om. Terima kasih Om Dimas. Ya, untuk selanjutnya silakan calon nomor urut 1 Om Rizky. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi untuk mengaktifkan grup WA ya, memang kemarin seru juga tuh ya. Grup banyak banget langsung masuk ya. Kemarin ada grup berapa nih kalau nggak salah ya? 14 grup ya. Lumayan juga tuh, ramai juga ya kan. Memang beberapa grup itu tipikalnya beda-beda ya. Ada yang memang ya aktif banget di grup gitu kan. Baru tinggal sebentar udah sampai dengan 30 chat ya. Di dalam grup itu ada beberapa memang yang mungkin karena kesibukan ya tidak terlalu aktif. Dan gini sih sebenarnya, kalau untuk menghidupkan atau mengaktifkan WA group itu mungkin kalau nantinya saya terpilih ya, pertama saya akan mengadakan meeting online secara berkala ya. Artinya memang dalam 1 bulan gitu kan, misal gitu kan, minimalnya 2 kali lah, atau minimalnya 1 kali gitu kan. Sehingga apa, komunikasi kita sama pengurus gitu kan, itu disolidkan dulu gitu. Nanti terkait dengan anggota, nah kita siapkan juga tuh komunikasi antar si ketua chapter gitu kan, atau pengurus-pengurus yang memang di chapter masing-masing itu berperan aktif juga mengkomunikasikan di grup gitu kan, sehingga ya kita gali juga gitu loh keinginannya si anggota. Terus kemudian yang kedua kan memang gini, masing-masing member yang punya kesibukan masing-masing. Ada juga memang kita share beberapa informasi di dalam WA group, misal gitu kan, si A yang merespon di jam berapa kan gitu kan. Nah itu perlu ditanggapin secara langsung tuh, jangan diabaikan gitu kan. Karena dengan kita merespon gitu kan, di dalam grup tersebut, jadi kan ada satu, menurut saya sih apresiasi ya gitu kan, terkait dengan anggota merasa diperhatikan lah. Nah dari hal tersebut gitu kan ya, ada satu gitu kan, pada saat memang dia join di grup gitu kan,
sehingga nanti tuh muncul ini satu reaktif, nah nanti ini ikut juga, begitu seterusnya, saya pikir gitu. Terus terkait dengan kayak event gitu kan, perlu adanya tuh kayak kopdar gabungan lah ya. Kalaupun memang di member itu jaraknya memang dekat gitu ya, itu perlu adanya kopdar gabungan sehingga terlihat apa ya, dengan kopdar gabungan tersebut diharapkan gitu ya banyak member-member anggota yang memang join dan melihat keseruan acaranya. Pastinya di event berikutnya diharapkan bisa lebih join lebih banyak lagi gitu. Nah, terkait dengan yang tadi juga Om Dimas juga sampaikan ya, beberapa karena memang pandemi gitu kan, sehingga banyak member anggota yang memang kendaraannya itu ya terjual lah karena memang kebutuhan ya kita nggak bisa sebutkan ya. Perlu adanya ya sebenarnya komunikasi sama koordinasi sih gitu kan, saya pikir ya, dengan apa namanya kita mengadakan event, terus dengan keterbatasan memang ya mereka boleh dikata minder atau apa ya, intinya sih komunikasi ya, kita terbuka lah ya terkait dengan hal tersebut. Jadi misal dia nggak ada kendaraannya, sedang misal gitu kan, sedang digunakan oleh keluarga dan yang lain sebagainya, dia mau ikut ya, kita juga tawarkan solusinya juga gitu. Artinya memang perlu apa namanya komunikasi dan koordinasi kepada masing-masing chapter untuk hal tersebut. Misal gitu kan, ada member yang memang dia nggak bawa kendaraan, dia mau ikut ya, tinggal ini aja, tapi itu juga informasikan juga di grup gitu ya, informasikan di grup sehingga oh iya, gua anggap si A itu dia mau ikut tapi kendaraannya sedang trouble kan gitu kan, informasikan juga di grup bahwa yuk teman-teman yang memang nggak bawa kendaraan pun bisa yuk join gitu kan. Nanti tinggal ketua chapter masing-masing itu mengakomodir ya orang-orang tersebut gitu kan, yang nantinya untuk kegiatan acara tuh bisa lebih optimal gitu sih Om Ferry. Oke, terima kasih Om Rizky. Maaf ya Om, lapar. Habis nggak boleh ngerokok Om. Ya, untuk selanjutnya kita sepakatkan ya buat teman-teman, mungkin nanti kan ada sekitar jam 9 ada opening Piala Dunia, mungkin terganggu teman-teman mau menikmati santainya, jadi kita sepakatin jam 9 lewat 5 ya, kita akhiri ya Om Yadi. Ya. Oke. Untuk selanjutnya silakan Om Yadi. Oke, jadi dari beberapa member mungkin dijawabnya singkat aja ya, karena waktu kita juga terbatas. Intinya sama seperti hal tadi, untuk pertanyaannya sama dengan yang ditanyakan ke pecah ketum nomor 1 untuk ketum nomor 3. Tadi juga mungkin sudah terjawab ya, bagaimana mengaktifkan kembali anggota yang tidak aktif. Nah, mungkin ini juga ada pertanyaan kalau dari member kita ini Om Koko nih, kalau tadi itu member yang aktif, ini yang kita perlu tanyakan, bagaimana mengaktifkan chapter yang tidak aktif. Artinya bukan dalam bentuk WA. Kalau tadi kan kita bahasnya yang grup, gimana sih grup WA itu aktif, ramai, atau komunikasinya jalan. Nah, kalau ini mungkin lebih ke kegiatan chapternya. Nah, itu bagaimana? Oke, mungkin dari Om Rizky dulu. Oh, baik. Terima kasih, pertanyaannya menarik ya, bagus. Saya pikir kalau untuk hal tersebut perlu adanya pendekatan khusus sebenarnya ya. Untuk itu ya kita perlulah kata silaturahmi gitu kan ke apa namanya itu ketua chapter ataupun pengurus-pengurusnya ya. Kita harus sebenarnya harus aktif juga gitu kan. Tanya memang kendalanya apa kan gitu kan ya. Memang perlu effort ya, waktu ya. Dengan hal tersebut ya harapannya juga apa namanya itu sebenarnya bentuk perhatian sih kepada pengurus ya, sehingga pengurus tersebut tuh bisa apa ya, boleh dikata dapat perhatian khusus lah dari apa namanya ketua umum ya, ataupun memang dari perangkat tertingginya si Nisa Kepalia Community ini gitu kan, dengan apa namanya tuh
disambangi, silaturahmi, ya harapannya pengurus tersebut tersentuh hatinya lah untuk juga mau aktif ya, gitu sih Om. Ya, Om Dimas. Lanjut, Om Dimas. Ya itu kembali ke Maaf Om Dimas, berarti intinya pendekatan kepada member ya, untuk silaturahmi, mendatangi segala macam. Iya, betul. Silakan nanti Om Dimas. ya, ya saya kira juga gitu untuk kegiatan chapter ya. Yaitu kita harus mensiasati kegiatan yang benar-benar menarik untuk member. Kegiatan apa itu harus kita pikirkan dari ketua chapter sama pusat. Kalau bisa pusat ngasih usul gini, ketua chapter dibantu dengan anggota-anggotanya yang aktif. Oh iya gini ya, digodok itu kita diskusikan gimana caranya, member aktif yang mana kita colek kalau perlu memang jadi itu nggak bisa ditugaskan ke ketua chapter itu, nggak bisa, nggak mungkin, istilahnya terlalu berat istilahnya gitu. Dia harus dibantu, ketua chapter harus dibantu dengan ya wakil chapternya ataupun dari pusat tetap ada yang mendampingin, walaupun maupun itu dari ketua umum terserah, mau sekjen, mau ada perwakilan lah istilahnya dari pusat untuk yuk kita godok ini acara apa yang bikin chapter ini maju lagi nih, bergerak lagi nih, ya kan, biar member-membernya aktif kan gitu. Ya itu ya pertama colek dulu, ada tanggapan nggak ada ya itu kayak gitu, ada kan silaturahmi kayak berpindah-pindah tempat dari bulan ini ke member ini, ke selanjutnya ke member ini, ya itulah kayak pertemuan arisan gitu bisa juga gitu. Untuk pertama ya pendekatan dulu sebetulnya, pendekatan sesama individual, baru nanti kegiatan pasti dia akan ikut, gitu aja. Untuk yang selanjutnya, ini pertanyaan dari chapter Jatim dan Bekasi berkaitan dengan medsos, niaga dan medsos. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi hal yang terjadi di media sosial terutama Facebook mengenai penjualan produk atau merchandise? Karena selama ini memang ramai penjualan, tapi tidak sesuai dengan barang apa yang dijual. Ya, Penjualan itu ramai, cuman ya semacam, jadi barang yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan yang diterima atau yang masuk ke Facebooknya kita. Nah, bagaimana mensikapi? Sekarang dari Om Dimas ya. Kalau saya gini, jadi admin FB itu ya yang harus aktif ya, istilahnya memfilter. Jadi memfilter anggotanya FB yang masuk itu dari yang member aktif maupun yang non member. Nah, itu harus kita bedakan ya, dia mau menjual produknya itu, dan kalau memang mau resmi ya member apa istilahnya, kita harus punya ini nih yang harus admin aktif nih, ngecek semua medsos NEC dari Twitter, apa Instagram ataupun FB untuk khusus ya dari admin niaga bekerja sama dengan adminnya FB. Jadi kita bisa nyaring nih dan kita bisa nyelidikin dulu istilahnya orang ini member apa bukan. Kalau bukan dari medsos lain bisa dilacak orang ini fiktif apa enggak. Jadi gitu, harus admin FB sama niaga itu harus kerjasama. Ya. Nah jadi gitu. Terus penjualan nggak bisa tiap hari nih. Seumpama admin boleh menawarkan penjualan tiap hari Sabtu atau Minggu, Sabtu Minggu doang gitu. Boleh. Jadi yang bisa mengaktifkan itu ya admin dari FB NEC itu. Jadi gitu. Gitu kalau saya. Ya, silakan Om Rizky. Ya, dengan terkait hal tersebut sih sebenarnya prihatin juga ya, ada member yang dirugikan, intinya kan gitu ya. Makanya
itu termasuk visi misi saya itu ya, terkait dengan apa namanya itu. Nah, ini ada divisi saya nomor 2 ya. Nah, untuk hal tersebut artinya kan memang perlu ada penjagaannya. Nah, oleh sebab itu saya ketika nanti ada member yang memang jual, itu harus masuk ke niaga dulu. Kita buat flyer gitu loh. Artinya dalam 1 bulan itu flyer kita buat, di bulan berikutnya kita beda lagi tampilan flyer tersebut, sehingga nggak ada celah tuh untuk hal-hal orang yang menjual produk ataupun barang-barang yang tidak sesuai, merugikan anggota kita gitu ya. Terus kemudian terkait dengan apa namanya tuh barang-barang yang tadi ya, merugikan member, memang ada orang khusus nantinya tuh yang ditugaskan ya. Artinya pada saat nge-share suatu produk lah, barang ya, itu terkoordinasi lah gitu, sehingga ya cukup yang kemarin aja itu merugikan member itu sih. Ya, makasih Om Rizky. Untuk Om Rafael ya, Om Rafael, bukannya kita nggak baca komen ditampung sama Om Yadi lagi dicatat ya Om. Om Rafael. Dicatat kalau misalnya Kalau ini kan kaitannya sama member yang aktif atau tidak aktif. Divisi Tadi udah. Oke. sebenarnya sama. Ini yang lain aja. Iya. Ini ya yang ini juga perlu dijawab dengan singkat. Ya. Ini aja, bagaimana dengan program kerja pendek 3 bulan pertama, seandainya terpilih menjadi ketum. Itu aja program. Kalau saya langsung jawab aja, kalau yang program jangka panjang mungkin sudah tertuang di visi dan misi ya. Mungkin yang kita perlu ini atau member tanyakan inilah bagaimana program jangka pendek 3 bulan pertama. Ya. Ya, sekarang dari Om Rizky. Terima kasih Om Yadi pertanyaannya ya, yang mewakili dari teman-teman itu ya. Terkait dengan 3 bulan ke depan, saya pikir dengan momen apa namanya itu kita di awal tahun ya, perlu adanya kopdar ya. Untuk apa? Yang pertama memang nanti ketika ketua umum terpilih gitu ya. Sebenarnya event yang pertama itu kan ada di Januari kan, dan ada beberapa teman-teman juga yang memang dari Nissan Evalia Jakarta itu menyiapkan memang bus ya untuk berangkat Munas gitu. Nah, program-program yang kedepannya adalah ketika sudah nanti ketua umum terpilih gitu kan, perlu adanya, saya pikir sih kopdar ya, entah itu dalam bentuk olahraga ya, ataupun kumpul ya di suatu kayak semacam tempat wisata yang melibatkan keluarga. Dengan hal tersebut harapannya jadi warna dan apa ya, ini ya, tempat nantinya itu akan kita kumpul di momen berikutnya gitu. Itu sih Om Mary. Silakan Om Dimas. Ya, kalau saya gini, jadi yang pertama kalau setelah terpilih nih, satu, memilih pengurus ya. Jadi kita harus ketat dalam memilih pengurus, orang-orang yang berkompeten istilahnya gitu. Dari pengurus ke ketua chapter langsung kita bikin, langsung kita koordinasi Zoom, kalau perlu langsung kita minta langsung program kerja mereka tiap chapter selama 3 bulan gitu. Setelah itu kita tampung, jadi udah pengurus terbentuk, ketua chapter dan lain-lain, program kerja serahkan ke pusat, kita godok langsung kopdar pertama. Oke, kopdar pengurus dengan masing-masing chapter bisa. Jadi gitu, intinya ya 3 bulan ke depan ya kita harus memilih program kerja kita, apa yang harus kita kerjakan. Pengurus harus jadi dulu nih gitu. Dan apakah ada penambahan pengurus atau malah pengurangan untuk efisiensi, terserah nanti setelah ada ketua umum jadi. Jadi pengurus dulu, terus ketua chapter, program kerjanya apa,
kopdar, kalau mau kopdar ketemu rapat dulu dengan ketua chapter bisa gitu. Jadi gitu sih kalau 3 bulan ke depan untuk selanjutnya rencana ke jangka panjangnya gitu. Lanjut Om Heri. Masih ada Lanjuti tadi bagaimana dengan kriteria ketua chapter? ketua chapter yang akan Apakah ada kriteria khusus? kriteria khusus jika nanti membawahi beberapa chapter? Silakan Dari Om Dimas dulu. dari Om Dimas dulu. Untuk ketua chapter sebaiknya nanti dari pusat juga ngadain kumpul dulu nih. Kalau bisa yaitu dari divisi keanggotaan untuk nyentilin member-member, yuk kita milih secara musyawarah ketua chapter siapa gitu. Kayak sekarang di Jatim kan sudah disiapkan nih, mereka sudah spare untuk pemilihan pas Munas juga pemilihan ketua chapter. Jadi kalau bisa sih semua gitu, tapi kan saat ini masih vakum ya, banyak yang chapter vakum. Jadi kalau kriterianya ya otomatis yang pertama ya harus aktif ke NEC istilahnya gitu, punya mobil istilahnya, masih ada evaliannya, aktif di NEC, aktif komunikasi di WA baik sama pusat maupun di member, di grup member. Itu pasti kelihatan, oh orang ini nih di grup member dari chapter mana nih aktif, oh ini chapter Dimper, oh ini chapter Batavia, nanti akan kelihatan lah. Itu mungkin bisa kita dari pusat untuk ngomong ke dia, punya ide bagus nggak itu. Kalau dia memang cocok bagus, kenapa nggak kita jadi ketua chapter gitu aja. Jadi mereka juga punya visi misi terhadap NEC, terhadap chapternya sendiri gitu aja. Kita tanyain, oh saya tuh pengennya gini gitu. Kalau bagus kenapa enggak kita angkat, jadi kita dukung istilahnya gitu jadi ketua chapter gitu. Lanjut Om Rizky silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi kalau saya pikir ya dengan di masing-masing chapter kan tentu ada lebih dari satu orang yang aktif ya. Artinya dengan orang tersebut ya harapannya dari masing-masing chapter itu mendelegasikan lah ataupun memang mengamanahkan satu orang gitu kan yang memang berpotensi untuk menjadi pengurus aktif gitu. Memang ada beberapa memang dari pengurus itu yang memang agak sungkan ya ketika memang dipilih menjadi ketua chapter itu. Artinya berilah kesempatan, anggap satu periode chapter itu kan ketua chapter tentunya ini ya pada saat kepengurusannya itu habis dari chapter biasanya tuh langsung menyodorkan udah nggak apa-apa lanjut aja. Nah pada saat momen itu sebaiknya sih perlu adanya regenerasi sih. Jadi pengurus yang nantinya tuh aktif akan bertambah begitu sih menurut saya. Terima kasih. Masih banyak pertanyaan Om Heri? Kalau secara umum sih ini ada satu lagi. Lanjut aja. Satu lagi ini mungkin juga kaitannya dengan kepengurusan. Apakah saat ini atau bagaimana dengan kepengurusan yang sudah ada atau divisi yang sudah ada saat ini? Yang pertama, apakah akan ada pemekaran atau pengurangan dari divisi-divisi yang sudah ada ini? Kalau tadi saya simak sih kan dari catatan nomor 3 kan akan ada mungkin divisi atau bagian yang fokus ke bagian marketing networking. Jadi apakah nantinya akan ada pemekaran terhadap divisi yang sudah ada atau malah mengurangi atau sudah cukup saat ini? Mungkin dari catatan nomor 1. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi saya pikir dengan kepengurusan perlu ditambah ya. Jadi artinya ada namanya ketua bidang membawahi apa gitu kan, wakil, terus memang ada di bawahnya itu departemen. Jadi ada 3 rangkap nantinya tuh ya. Ketua, walaupun ketua nggak bisa, ada bisa sekretaris gitu kan, wakilnya ya.
wakil bidang. Kalau wakil bidang juga nggak bisa, kita ada namanya di poin ketiga itu departemen gitu loh, departemennya yang membawa ini. Jadi adanya penjagaan ketika ini dua nggak bisa, harapannya ini satu gitu kan, bisa berjalan gitu. Dengan adanya kepengurusan yang memang banyak gitu, harapannya bisa mengakomodir lah untuk bisa evaluasi menjadi organisasi otomotif yang memang bisa berkembang dan maju lebih baik lagi. Gitu sih. Itu ya catatan nomor 3. Ya, kalau yang saya sebutkan tadi ya gitu, jadi ada penambahan dan untuk ini nih juga yang niaga, saya kira juga kita harus punya istilahnya apa ya, program yang member bisa ngeklik di bagian niaga, mau pesan apa nih, kita udah sedia, ada topi, ada kaos, ada baju, mereka gampang tinggal klik pesan masuk ke niaga. Jadi fokus ke untuk pencarian penambahan dana bagi NEC. Sebetulnya merchandise harus dibanyakin, jadi bagian niaga harus benar-benar mengurusi niaga, yang untuk marketing itu benar-benar marketing support gitu. Oke. Terkait dari pertanyaan itu udah semua menjadi. Sudah sih. Mungkin kalau ini juga pertanyaan terakhir ini, bagaimana dengan sumber anggaran untuk kegiatan? Ya, Mungkin silakan. kan tadi sudah disebutkan sumbernya selain dari member, kita meningkatkan sponsorship, meningkatkan networking dengan usaha-usaha UMKM di member. Harapannya ada apa namanya benefitnya buat Universitas Next. Saya pikir sih sudah terjawab nih. Jadi untuk pertanyaan dari Om Koko tadi udah terjawab ya Om. Jadi ada beberapa dari sponsorship. Jadi terkait untuk kegiatan, ada beberapa titik lemah kita untuk seiring ya berjalannya waktu misalnya Valia terutama lah. Mungkin gitu dulu kita banyak kerjasama, yang mungkin ada juga yang mengajak kerjasama kita segala macam. Sekarang makin berkurang nih, ya kan, dengan usia mobil kita gitu misalnya Valia. Bagaimana kiat-kiat para ceketum ini untuk depannya setiap ada event kegiatan untuk menjalin kerjasama dengan para sponsorship nih terutama gitu. Kita bukan fokus di UMKM tapi untuk sponsorship ya kayak yang besar-besar lah, perusahaan besar-besar. Bagaimana kiat-kiatnya? Silakan untuk dari satu ya. Nomor satu dulu. Ya, silakan Om Rizky. Ya. Terima kasih atas waktunya Om Dari. Jadi untuk kiat-kiatnya adalah itu kan terkait dengan sponsorship ya. Sebenarnya kan ada namanya simbiosis mutualisme ya. Makanya saya pikir dengan menghidupkan tasnya NEC gitu ya. Karena kan memang spare part itu ya memang udah menjadi kebutuhan ini ya, kebutuhan si anggota tersebut gitu ya. Dengan bekerja sama dengan sponsorship ya, kita dengan tas yang ada gitu loh. Ada beberapa memang part yang terjangkau lah, itu kita stok gitu loh. Sehingga kita ketika mitra dengan sponsor itu tidak melulu ya boleh dikata kasar ya, meminta dana dan atau sebagainya lah ya. Ya lebih ke kita membeli produk mereka gitu kan secara kontinu. Memang itu dananya cukup besar ya yang nantinya akan kita alokasikan. Nah saya pikir dengan hal-hal yang sederhana aja gitu kan yang kita beli gitu kan, sehingga mampu menciptakan kemitraan yang lebih baik ke depannya gitu kan. Gitu sih kalau saya. Feedbacknya ya. Feedbacknya iya, kita memberi ini dulu, bermitra dulu dengan dia gitu kan, beli produk dia dan sebagainya secara kontinu, pastinya kan dia akan memberikan gitu. Jangan kita meminta dulu lah gitu loh, kita bermitra dulu gitu. Oke, lanjut silakan Om Dimas. Nah, kalau saya sih sebetulnya ke itu aja, ke kegiatan kita apa. Sponsor kan pasti perusahaan lihat proposal lu apa, lu kegiatannya apa.
keuntungan buat saya apa? Kan sebetulnya hal yang menarik apa yang membuat sponsor itu mau menopang kegiatan kita. Nah itu yang kerja keras nanti dari tim marketing maupun dari pengurus pusat untuk mengadakan acara itu biar ini loh saya bisa mendatangkan orang 10.000 atau 1.100 mobil lah. Kalau produk kamu laku 100 kan lumayan kan, itu sebetulnya intinya. Kita bisa menjanjikan ke sponsor member yang akan datang di acara kopdar ataupun acara ini segini nih. Jadi ada timbal baliknya Om. Jadi setiap nanti datang member harus beli ini, dia untung, kita juga untung dengan membeli produk yang murah istilahnya. Dia mau sponsor, oke, kalau produk saya laku 50, saya kasih kamu segini. Istilahnya kan gitu, pasti gitu perusahaan. Jadi ada imbal baliknya ya kayak gitu. Nah, kegiatan apa yang bisa menarik member untuk datang ke acara tersebut. Nah, itu yang tugas PR kita. Dari kita pengurus pusat maupun nanti tim marketingnya itu yang ngelobi ke perusahaan itu. Nah kalau itu sudah untung pasti perusahaan itu berkesinambungan nih. Kita ngadain acara lagi, kemarin kita untung, kita mau cari untung lagi, pasti gitu. Itu aja Om. Jadi produk kita atau acara apa yang matang yang bagus untuk menarik perusahaan untuk ikut sponsorship ke NSC. Oke. Untuk para ketum, kalau seandainya belum terpilih jadi ketum, apakah tetap akan membantu ketum yang baru dalam kepengurusan? Dari tadi Om Rizky Ya. Oh iya, baik. Artinya kan dalam pemilihan caketum ini ya perlu adanya sportivitas ya. Siapapun yang nanti terpilih kita support gitu loh. Walaupun memang terpilih siapapun ya, misal Om Lima terpilih gitu kan, ya perlu kita support. Saya dengan besar hati gitu kan, akan menjadi kalaupun memang diperlukan gitu kan, pikiran dan tenaga saya ya monggo gitu kan, ajak di pengurusan gitu. Ya kalau saya sih ini kita organisasi itu istilahnya amal, istilahnya juga ikhlas dan amal. Kita kan ikut ini jadi pengurus, ngurusin orang banyak kan kita nggak dibayar. Jadi kita juga harus ikhlas menerima apapun keputusannya, kita harus ikhlas. Dan kita tidak nggak kepilih terus kita lari nggak ngurus, nggak gitu. Saya dari dulu mau jadi member ANC kegiatan saya dukung. Karena apa? Itu menambah silaturahmi dan seduluran seluruh Nusantara. Seumpama nih kita mau ke Kalimantan, kita blank di sana, oh iya kita ada saudara NSC nih. Nah, kita bisa menghubungi, kita pasti dibantu. Atau pas kita mau kok di jalan kita itu pasti enak. Jadi menambah saudara banyak. Kita kesulitan dimanapun kita tenang. Walaupun kita kesulitan, oh iya ada saudara NSC kita di sini, siapa kita cari, kita woro-woro grup pasti ada yang bantu. Jadi gunanya itu komunitas ya kayak gini, saling membantu, silaturahmi. Ya istilahnya keluarga kedua kita, dari saudara-saudara kita utama itu aja Om. Jadi itu menurut saya gitu. Oke, ini selanjutnya pertanyaan dari Om Ril Galuh nih, agak sedikit serius nih Om. Ya. Dimas, untuk Argentina Prancis dukung mana? Benar-benar serius banget ya. Prancis. Ini dari member kita. Oh iya, Saya Argentina. Ya? Argentina deh. Oh Argentina loh. Kalau saya dari kecil sih, jadi lihat dari zaman Maradona 80-90 udah tertarik sama Argentina. Jadi untuk dua kandidat caketum ini ya Argentina ya teman-teman. Ya. Mungkin yang Prancis Om Umam kan. Oh, iya. Jadi dua lawan satu. Kita lihat hasilnya besok ya. Umam ya Prancis ya. Iya. Kita mau Argentina aja deh. Oke, Cap,
Om Koko mantap, terima kasih. Lanjut ini pertanyaan sebenarnya. Seberapa NSC kah kalian? Sebelum kita daulat menjadi caketumnya, kita harus cari tahu dulu sih seberapa neka kalian. Tanggal berdirinya NSC tanggal berapa sih Om? Ya, digosip. Jangan digosip. Silakan dari Om Dimas. 13 September. Oke, Rizky. Kalau jawabannya salah? Hah? Kalau jawabannya salah? Ini dilihat teman-teman loh, seberapa NSC-nya kalian. Kalau saya kan melihat dari kemarin di kata itu kan, Silakan. 13. 13 September. Om Rizky? 13 September tahunnya ya? Enggak, tahunnya Enggak ya? 2012. Tanggal dulu. Iya, 2012. Jadi sama ya. Sama 13. Dicatat ya teman-teman, 13 September 2012. Nanti kalau misalkan salah atau benar silakan komen. Mau dikasih jawabannya sekarang nanti aja. Soalnya ini jejak digital tidak akan pernah bohong. Oke? Om Dimas sudah pengurus ya pastinya. Oke, masih tetap ya kita ada seberapa NSC para kandidat caketum kita ini. Udah berapa member sih sekarang di Sanevalia Community? 1000 member. 1000 berapa? 1000 tepatnya berapa ya? 1300 mungkin. 1012 sama berapa gitu, jadi masih puluhan, 1000 masih lebih puluhan lah. Om Dian nanti dikomentarin aja nih di kedua kandidat caketum. Om Diki sampai 1300, Om Dimas 1000 puluhan. Ya sih ya mendekati ya. Nanti komen aja ya Om Dian ya. Catatan bendahara nggak ditanya? Apa? Catatan bendahara 1067. Benar nggak Om Dian? Oke, selanjutnya seberapa NSC kalian? Logo resmi Nissan Evalia Community yang terdaftar di Menkumham itu warnanya apa? Ada 2 warna. Merah dan putih. Terdaftar. Ini legal loh, udah didaftarin di Menkumham logo NSC itu. Jadi ada 2 warna itu yang udah dilegalkan. Merah dan putih. Oke, dicatat lagi. Jejak digital nggak pernah bohong. Oke. Ini sama buat teman-teman yang mau nanya lagi silakan. Oh hijau, bukan hijau Om. Terus udah ada berapa chapter sih sekarang ini Sanevalia Community? 14. Masih 14. Ini kita simpan dulu ya Om. Iya. Kita lanjut bertanya ya Om. Iya. Terkait divisi keanggotaan. Semenjak 2 tahun yang lalu ya, kita mencoba dengan gimana caranya biar cepat itu kartu sampai ke member. Dan tercetuslah soft copy. Oke. Bagaimana pendapat kalian ataupun jawaban kalau ke depan kita menggunakan hard copy lagi dalam berbentuk apalah itu atau e-money atau apa, silakan untuk para sekretari dari yang Dimas. Nah, saya setuju kembali ke situ. Jadi kalau bisa kartu itu berfungsi lagi. Banyak member yang menanyakan sekarang untuk kartu anggota itu sebetulnya berupa fisik. Jadi bisa e-money yang bisa digunakan, yang saat ini ya tiap hari jalan tol pasti pakai e-money, atau yang mau naik KRL juga masih bisa.
Jadi bisa jadi itu. Kalau saya setuju dengan hard copy-nya berbentuk e-money yang otomatis pendaftaran harus naik ya, untuk penunjang gitu. Kalau saya gitu. Oke, silakan nomor Rizky. Iya, saya pikir itu bagus ya. Iya kan? Flash. Kalau tadi Caketum 3 bilang e-money gitu kan, saya pikir dengan adanya member yang untuk kartu itu perlu juga tuh bagus tuh ya dibuatkan kayak sejenis flash gitu kan ya. Dan itu juga perlu antisipasi juga, misal gitu kan kartu member itu hilang, nah antisipasi untuk pembuatannya itu secepat mungkin gitu ya. Itu sih perlu ya. Dan itu dikemas aja tuh, nanti tuh ada kayak semacam apa ya, kalau sekarang kan memang kan nggak perlu lagi tuh kartunya tuh masuk ke dalam mesin ATM dan sebagainya, bisa apa namanya tuh bisa di top up melalui handphone lah ya. Artinya fisiknya pun bisa lebih warna dan fisiknya lebih awet gitu. Bagus itu, ya, lanjutkan. Berarti intinya kedua Caketum setuju ya? Setuju. Oke. Yang jadi permasalahannya adalah Ya. beberapa, bukan permasalahan ya, agak ngeganjel lah bahasa. Bagaimana cara mendistribusikan kartu member tersebut cepat nyampe ke member barunya? Nah, Silakan dari Om Rizky. Iya. Sebenarnya kan itu kan chapter kita kan ada 14 ya. Nah itu itu aja gitu kan, sekarang kan udah canggih ya. Ada beberapa memang pengiriman melalui apa namanya itu kayak semacam ya boleh dikata JNE, Tiki dan lain sebagainya gitu kan, perlu lah. Satu sisi itu juga sebenarnya celah kita untuk ajak member baru itu untuk join gitu loh, kopdar. Yuk teman-teman yang apa namanya yang baru, kalau untuk yang keanggotaan bentuk kartu itu bisa diambil pada saat nanti kita kopdar, contoh itu. Walaupun memang semisal itu tidak dirasa tidak mungkin, kita kirim. Nah untuk yang biayanya ditanggung oleh si pemegang kartu tersebut. Om Dimas, kalau saya gitu, jadi data masuk tek langsung kita harus udah nyiapin ini nih. Kita kan beli kartu e-money-nya udah jadi. Nah, kita harus punya yang untuk mesin print yang stiker. E-money kan tinggal atasnya ditempel stiker itu. Udah print stiker nomor anggota, langsung kirim, jadi langsung kirim. Proses 2 hari jadi, saya kira kalau itu kan langsung kirim, biaya pokok itu udah plus ongkir. Ataupun biasanya kalau JNT ditanggung penerima bisa, kalau JNT kan gitu. Jadi gitu, kita tinggal print itunya, stikernya, kartunya itu udah siap, kita tempelin, tinggal kirim. Ini cepet gitu. Kalau ada staf khusus untuk memang divisi keanggotaan untuk itu, jadi keanggotaan udah siap itu dari kerjasama sama daerah, udah dia beli dulu kartunya, yang e-money-nya, dia print, yang pesen itu sehari 2 ya langsung diproses. Jadi cepat. Kalau member cepat menerima itu pasti senang. Oh prosesnya cepat ya, kita bayar 2 hari sudah dikirim. Jadi nggak menunggu lama member untuk menerima itu. Kartu berupa fisiknya nggak terlalu lama. Maksimal seminggu lah kalau dari luar daerah bisa kekirim aja udah. Kalau se-Jawa aja paling 2 hari, 3 hari udah nyampe. Langsung ke member. Iya, langsung aja. berarti intinya para kedua Caketum udah siap ya, maksudnya dengan staffnya nanti gimana. Ibarat kan sampai hari ini ibaratnya Bayangan itu. divisi keanggotaan kita by data segala macam fast respon cepat. Ya, siap. Cuman ada beberapa member yang menginginkan itu kembali ke dulu punya fisik. Ya. Berarti ya sekarang udah dapat gambaran para Caketum gimana caranya biar kartu itu cepat nyampe ke member barunya. Mungkin dengan staf khususnya nanti para anggota Caketum. Ya, untuk lanjut pertanyaan selanjutnya ada Om Inung Bayu. Pertanyaan buat kedua ketum, kalau Anda terpilih sebagai ketum, apakah Anda bersedia berkunjung ke tiap chapter? Silakan Om Rizky. Oh iya, tentu kita akan menyambangi beberapa teman-teman yang ada di daerah. Cuma memang kan jangan sampai gini loh. Misalnya chapter ini kita sambangi gitu kan ya. Chapter ini belum, karena kan memang kita juga punya kesibukan ya. Artinya memang
ke depan kalaupun memang kami terpilih gitu kan, pasti akan mengunjungi ke chapter yang tadi ya, ada 14 ya, kita akan kunjungi gitu sih. Terima kasih Om Rizky. Silakan Om Dimas. Ya, mungkin dengan pasti tetap ya silaturahmi itu perlu, karena ya itu kalau tak kenal maka tak sayang istilahnya gitu. Jadi memang kita harus memperkenalkan diri kepada tiap member di tiap chapter. Nah, gimana caranya ya kita atur waktu yang gak bentrok dengan kegiatan kita, dan di sana pun gitu, kalau disambangi juga, disambangi ketumnya juga bisa ngumpul semua istilahnya gitu. Jadi kita cari waktu yang klop agar bisa ngumpul dan sharing-sharing semua gitu aja. Nanti bisa diatur sama Pak Sekjen sama Pak Bendahara untuk pengaturan kunjungan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Dimas. Kita rasa udah cukup kali ya, udah kita lewat dari 5 menit ya, udah jam 9.20. Jadi tadi mungkin udah saya sampaikan, ada yang menanyakan lagi kemana Om Umam. Jadi Om Umam itu lagi di luar kota dan sinyalnya emang lagi susah, jadi beliau mohon maaf banget tidak bisa hadir dan tidak bisa live juga di IG. Jadi dia menyampaikan minta maaf sebesar-besarnya pada kita semua. Jadi kalau mau tetap, katanya kalau mau tetap mendukung Om Umam silakan, kalau enggak ya monggo. Jadi mungkin terakhir kalinya kali ya, maksudnya saya ingatkan juga buat teman-teman. Jadi ini yang hadir hari ini adalah Om Rizky, kebetulan beliau dari member Batavia 12585, dan ada nomor urut 3 Om Dimas Rijal 220240. Apa kan saya Om? Terus jadi untuk teman-teman yang mau memilih, ayo gunakan hak pilihnya untuk 2 tahun NSC ke depan. Semoga ada perubahan dan terpilih yang menjadi ketum ini menjadi inovatif, kreatif, dan bisa membawa NSC lebih maju lagi. Buat teman-teman juga ngingetin, pemilu itu berdasarkan member aktif. Jadi buat teman-teman yang belum daftar ulang, silakan daftar ulang. Tanggal terakhir itu tanggal 20 Desember, itu pendaftaran ulang terakhir maupun new member itu tanggal 20. Kita tutup selama 1 minggu kurang lebih, tanggal 26 kita buka lagi. Jadi sebelum tanggal 20 silakan daftar ulang. Nanti kalau misalkan ada yang belum dapat linknya segala macam, itu berarti teman-teman belum daftar ulang, itu seperti itu. Pertanyaan terakhir ini ada dari Tante Maria, untuk satu question nanti dari BCA ya Om. Siap. Om Yadi ada yang mau tambahan dari Bapilo, silakan. Cukup. Om Dimas silakan. Untuk Om Dimas silakan untuk terakhir memberikan memberikan keyakinan bahasa keyakinan sih meyakinkan teman-teman untuk memilih Om Dimas, silakan. Singkat aja. Kalau saya sih pilihlah dengan hati para umum semua sendiri. Saya apa aja yang penting demi kemajuan NSC tetap saya dukung, walaupun saya nggak pilih tetap saya dukung. Jadi pilihlah dengan hati nurani panjenengan semuanya, itu aja. Terima kasih Om Dimas. Silakan Om Rizky. Siap. Ya, jadi buat teman-teman nanti ketika memilih 3 kandidat ini ya pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kalaupun yang terpilih nanti siapapun lah, kita akan harus mensupport ya, entah itu dari program kerjanya gitu kan, terkait dengan kedepannya next seperti apa gitu ya. Tentu harapan kita next bisa lebih maju, solid, dan berkembang. Ya, itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Om Rizky, Om Dimas atas waktunya. Selamat kembali ke chapter masing-masing. Mungkin besok sudah tidak ada di chapter ya, dan mungkin ada di chapter masing-masing. Kayak Om Rizky balik ke chapter Batavia, Om Dimas balik ke chapter Libor. Jadi mohon maaf nanti dari Bapilo akan mengeluarkan nanti sebelum
jadi calon ketua umum sudah merasakan terlebih dahulu nih punya beberapa chapter gitu kan, dan ada mungkin ada beberapa PR dari sekarang, ada beberapa WhatsApp group yang benar-benar tidak aktif, tolong nanti diaktifkan kembali. Bagaimana caranya tadi udah disampaikan semua, tinggal apapun gini intinya gitu, apapun yang sudah dibicarakan malam ini mohon realisasinya, karena ucapan malam ini adalah kinerja Om Rizky dan Om Dimas ke depannya. Tolong dicatat, jangan sampai dibuang catatan masing-masing. Ini adalah debat cakatum kita ini mulai dari sini lah gitu, Om Dimas, Om Rizky. Mungkin ya salam 3 jari Om Icak, salam buat keluarga juga. Mungkin Om Yadi, Om Rizky, Om Dimas, kita akhiri malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di acara Januari. Kurang lebihnya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Delta Liga.